Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Pada hari ini, saudara, saya akan mau mengajak kita merenungkan suatu kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai ke-8. Demikian bunyinya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius 9 ayat 2 tadi dikatakan, maka dibawa oranglah kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Siapa, saudara, yang membawa orang lumpuh itu? Kalau kita membaca kisah ini di dalam versi Lukas, yaitu di Lukas pasal 5 ayat 17-26, di situ Lukas memberikan informasi yang lebih detail. Dikatakan bahwa saat itu Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Rumah itu penuh sesak orang yang berkerumun di situ, mendengar apa yang diajarkan Yesus. Maka datanglah beberapa orang, dan Markus memberikan informasi orang yang datang itu 4. Tetapi 4 orang itu mengusung seorang temannya yang lumpuh, yang terbaring ditilap di tempat tidurnya, ditandu. Dan mereka berusaha masuk ke tempat di mana Yesus sedang mengajar itu, tetapi tidak bisa karena terhalang oleh banyaknya orang yang berkerumun di situ. Tetapi mereka tidak kehabisan akal. Keempat orang itu segera berusaha memanjat ke atap, ke genteng, membuka genteng, lalu menurunkan temannya yang sakit itu bersama dengan tempat tidurnya atau tandunya tepat di depan Yesus. Nah, saudara, ada yang sama yang ditekankan oleh Matius maupun Markus dan juga Lukas di sini, yaitu ketika Yesus melihat iman mereka. Di situ dikatakan Yesus melihat iman mereka. Iman siapa, saudara? Apakah iman orang yang sakit itu? Tidak. Ternyata yang dimaksud adalah iman orang-orang yang mengusung temannya yang sakit itu. Nah, saudara-saudara, jadi betapa pentingnya di sini iman teman-teman si sakit. Tuhan memperhitungkan hal itu. Bukan hanya iman si sakit saja, tetapi juga teman-teman yang ketika ada orang yang beriman dengan sungguh-sungguh tekun berdoa kepada Tuhan untuk temannya yang sedang sakit itu, temannya yang sedang bergumul itu, temannya yang sedang mengalami kesulitan itu, maka doa
teman-teman itu tidak akan sia-sia. Saudara, namun tentu saja ketika Tuhan menghendakinya, maka doa itu pun terjadi, dikabulkan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan melihat ketulusan iman teman-teman si lumpuh. Ya, lebih daripada orang banyak yang berkerumun ikut beribadah, dan di antara mereka ada juga orang-orang yang mengerti agama, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi mereka hadir dalam ibadah itu ternyata cuma sekedar mengamati Yesus. Barangkali ingin mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan Yesus. Atau orang banyak yang sekedar menjalankan ritual kewajiban agama saja. Dan terbukti, saudara, ketika Yesus berkata kepada si lumpuh tadi, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka, yaitu para ahli Taurat itu, segera protes di dalam hatinya. Siapa orang ini? Kenapa dia menghujat Allah? Karena pikir mereka, Yesus itu manusia biasa. Mengapa manusia biasa kok bisa mengampuni dosa? Kalau Yesus benar-benar bisa mengampuni dosa, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu dosa musyrik. Ya, dosa menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Tetapi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh para ahli Taurat itu. Maka Yesus pun bertanya, manakah lebih mudah? Berkata, dosamu sudah diampuni, atau berkata kepada orang ini, bangunlah dan berjalanlah. Saudara, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, manakah yang lebih mudah, saudara? Bagi saya, akan lebih mudah mengatakan dosamu diampuni daripada saya berkata, kalau melihat ada orang lumpuh, bangun dan berjalanlah. Itu lebih sulit bagi saya. Kalau saya mengatakan dosamu diampuni, ya saya tidak tahu benar-benar dosanya dia diampuni atau tidak, masa bodoh ya. Pokoknya mengatakan itu bagi saya lebih gampang ya. Seperti halnya misalnya ya, setiap minggu ketika saya memberikan khotbah dan di akhir ibadah ya saya mengucapkan berkat. Tuhan memberkati engkau dan mengarahkan wajahnya kepadamu dan sebagainya. Ya, gampang, tinggal ucapkan saja Bilangan pasal 6 ya. Tetapi kalau ada orang lumpuh, saya berkata, bangunlah, berjalanlah. Wah, kalau dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bangun, orang-orang yang akan mendengar akan mengatai saya orang yang tidak tahu diri, orang lumpuh disuruh berjalan. Nah, saudara-saudara, tetapi bagi ahli Taurat itu lebih gampang, lebih mudah untuk mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangun dan berjalanlah. Walaupun barangkali ya orang itu tidak akan bangun dan berjalan. Karena jikalau orang itu benar-benar diampuni dosanya, maka pastilah sakitnya juga sembuh. Jadi dia kalau diampuni dosa harus dibuktikan dengan kesembuhannya. Dan inilah teologi yang sudah dianut banyak orang pada masa itu. Misalnya saja ketika mereka melihat seorang yang buta sejak lahirnya, ya, maka murid-murid Yesus bertanya, "Guru, siapakah yang bersalah? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Jadi memang konsep saat itu begitu. Kalau ada orang kena kusta, nah inilah disebabkan kesalahannya menghujat Allah. Kalau ada orang kena
buta, sakit lumpuh, dan sebagainya. Itu pasti dipahami sebagai suatu kesalahan dosa. Yesus tahu cara berpikir teologi dari para ahli Taurat ini. Maka Yesus sekarang membuktikan bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa dengan cara menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus berkata, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu." Dan mujizat terjadi. Orang itu segera bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan pulang ke rumahnya. Saudara, Yesus tidak mengatakan, "Dalam nama Tuhan Allah, aku perintahkan engkau untuk bangun, mengangkat tempat tidurmu, dan berjalan." Tidak, karena Yesus sendirilah Allah. Dan saudara sekalian, di dalam perikop ini kita diperkenalkan ada 3 macam orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen seperti ahli Taurat, yang mengerti agama, tetapi dia mengkritik dan mencari kesalahan Yesus. Mungkin sudah tahu orang lumpuh, orang buta, setiap hari lewat ketemu, ya. Tetapi ahli Taurat ini karena pemahaman teologinya itu, maka dia tidak mencoba untuk menolongnya. Hanya mereka melihat, ya kamu lumpuh karena kamu pasti berbuat dosa. Ya kamu buta karena pasti ada kesalahan. Nah saudara-saudara sekalian, hal yang kedua, macam orang Kristen yang kedua adalah seperti orang banyak yang berkerumun mendengar khotbah Yesus tadi. Seharusnya ketika di belakang itu ada orang-orang yang sedang ingin masuk membawa temannya yang lumpuh, harusnya memberikan jalan sehingga orang lumpuh itu bisa dibawa masuk ke depan Yesus. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka egois. Dan mereka ternyata mendengar Yesus khotbah itu, ternyata banyak di antara mereka yang hanya penonton saja. Mereka kagum akan kuasa Allah. Mereka heran apa yang sudah dilakukan Yesus. Tetapi mereka hanya menonton. Tetapi tidak mencoba untuk menolong saudaranya yang lumpuh. Tetapi saudara, ada macam orang Kristen ketiga. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Orang itu adalah teman-teman si lumpuh. Dia peduli. Dia tidak kehilangan akal ketika ruangan itu tertutup banyak orang. Mereka segera berusaha untuk memanjat. Ya, kita bisa bayangkan membawa orang sakit manjat ke atap. Apa enggak berbahaya? Ya, kesulitan lah. Apalagi membuka genteng, menurunkannya. Pasti di situ memerlukan kerjasama, memerlukan teamwork, memerlukan kesatuan dalam visi. Ya, dan sekali lagi Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman teman-teman si lumpuh tadi, Yesus bertindak. Yesus menyembuhkan si lumpuh. Marilah saudara, kita menjadi teman-teman bagi si lumpuh yang terkadang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Tuhan memberkati.